Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian tetap sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Mekar. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkungan, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Nah, mari kita amati bersama. Apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Iya, benar sekali. Mereka sedang bermain perahu kertas bersama. Pernahkah kalian melakukan hal tersebut, anak-anak? Sudah pernah kan pastinya? Kalau yang belum pernah, nanti kalian bisa lakukan di rumah ya. Benny dan Tiur sedang asik bermain. Mereka bermain sambil bernyanyi. Ayo anak-anak, kita ikut bernyanyi bersama-sama. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, lagu itu berjudul Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud. Ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan suara yang beraturan. Bunyi beraturan itu disebut nada. Maka dalam bernyanyi itu ada nadanya anak-anak, berbeda ketika kita membaca. Ada nada panjang dan ada nada pendek. Nada panjang dan nada pendek dapat dihitung anak-anak. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketukan. Nah, kalau suatu nada dinyanyikan 2 ketukan, itu tandanya nada tersebut diikuti tanda titik. Berarti itu dinyanyikan panjang 2 ketukan. Ini nada si, dinyanyikan panjang 2 ketukan. Nada la dinyanyikan 2 ketukan.
Karena ada titik di belakangnya, nada dipanjangkan 1 ketukan. Lalu ada juga lagu yang dinyanyikan pendek 1 ketukan saja, tidak memiliki tanda titik atau garis di atasnya. Ayo kita beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, anak-anak, Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan di genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Anak-anak, apa saja benda yang digunakan bermain perahu kertas? Ya benar, ada kertas, baskom, dan air. Nah, bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Perahu kertas yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selanjutnya, kita juga bisa mengapungkan pada genangan air hujan saat turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, Benny membuat 2 perahu kertas. Kak Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Dan ayah juga membuat 2 perahu kertas. Jika digabungkan, berapa ya jumlahnya? Jika digabungkan, maka bisa dijumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, itu karena ada penjumlahan berulang, maka kita bisa cari dengan perkalian. Jadinya 3 dikali 2. Mengapa 3 dikali 2? Karena jumlah 2-nya ada 3. Maka kita tulis 3 di depannya. Lalu dikalikan, angka yang sering muncul adalah 2. Jadi 3 dikali 2 hasilnya adalah jumlah dari keseluruhan perahu, yaitu 6. Jadi kita sudah tahu nih bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, di sini Bu Mekar punya contoh. Setiap kotak ada 2 bola. Kalau dihitung keseluruhannya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu kalau kita cari dengan penjumlahan. Kita bisa mengubahnya ke dalam perkalian anak-anak menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah anak-anak, Benny dan Kak Tiur juga bermain sambil mengamati benda di sekitar. Ayo anak-anak, kita ikut mengamatinya. Apakah bentuk dan warnanya semua sama? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan sebagainya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, roda, uang koin, dan donat. Ini adalah contoh benda yang berbentuk persegi. Ada papan catur, jam dinding, dan jendela. Selanjutnya, contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Ada pintu, buku tulis, dan papan tulis. Nah, ada juga benda yang berbentuk segitiga. Contohnya, penggaris segitiga. Lalu, benda yang berbentuk tabung, contohnya adalah gelas. Benda yang berbentuk kubus, contohnya adalah rubik. Dan benda yang berbentuk balok, contohnya adalah tempat tisu. Nah, benda juga mempunyai wujud anak-anak. Wujud benda ada padat, cair, dan gas. Contoh benda yang berwujud padat adalah kayu.
Dan benda yang berwujud cair adalah air. Dan benda yang berwujud gas adalah gas yang ada di dalam balon. Nah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan soal di Google Form. Tetap semangat. Wassalamualaikum semuanya.